Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Aninda Kurnia Ilahi, di pembelajaran kimia kita kali ini. Adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari segala macam penyakit, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan bagi kita semua dalam menerima pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja kita perkenalan dengan materi kita kali ini. Nah, pada pertemuan ini tentang konsep keseimbangan kimia. Yang kita bahas pada materi ini yaitu yang pertama, pengertian dari keseimbangan dan contohnya dalam kehidupan kita. Kemudian ada perbedaan reaksi kimia berdasarkan dari sifat berlangsungnya. Selanjutnya pembagian keseimbangan dalam reaksi. Kemudian hubungan antara reaktan dengan produk itu sendiri, dan yang terakhir kita akan belajar jenis-jenis reaksi keseimbangan. Adik-adik, kehidupan di alam semesta ini tidak bisa lepas dengan kajian kimia. Perlu kita sadari bahwa kita sendiri juga tersusun oleh ribuan molekul senyawa kimia. Sudah seharusnya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia di alam ini memahami hal tersebut dan mempelajarinya agar dapat berguna demi kemajuan kualitas hidup manusia. Nah, tentu saja ketika kita belajar tentang materi keseimbangan kimia kali ini, pasti ada saja manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya apa? Yang pertama, siklus oksigen. Siklus oksigen di tubuh manusia. Saat kita bernapas, kita menggunakan konsep sistem keseimbangan kimia loh, di mana oksigen bebas yang kita hirup kemudian masuk ke dalam paru-paru, kemudian diikat oleh hemoglobin, di mana terjadi reaksi yang melalui sistem keseimbangan reaksi kimia, yaitu Hb plus O2 menjadi HbO2. Yang kedua, industri amonia. Reaksi pembuatan amonia atau biasa disebut NH3 menggunakan gas hidrogen dan gas nitrogen, di mana untuk meningkatkan efisiensi reaksi, konsentrasi reaktan akan ditingkatkan, suhu diturunkan, dan tekanan ditingkatkan, sehingga kemudian reaksi akan bergeser ke kanan, di mana reaksi yang terjadi adalah N2 plus H2 menjadi NH3. Manfaat keseimbangan kimia tadi sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari keseimbangan kimia pada kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita masuk ke materi. Nah, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata keseimbangan? Mungkin di benak kalian akan tergambar sesuatu yang berhubungan dengan timbangan, iya kan? Tapi memang benar sih, kata keseimbangan di sini memang berhubungan dengan timbangan. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping. Pasti kalian kenal dong dan sering melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sebuah timbangan dalam kondisi setimbang, maka jarum penunjuk timbangan dalam posisi lurus dan diam, itu artinya bagian kiri dan kanan menunjukkan massa atau berat yang sama. Nah, hal ini bisa menganalogikan kondisi setimbang dalam kimia. Istilah keseimbangan kimia di sini menunjukkan bahwa laju reaksi ke arah kanan dan kiri bernilai sama besar. Keseimbangan kimia itu bersifat dinamis, bukan statis atau diam seperti massa pada timbangan tadi. Sebelum kita masuk ke dalam konsep dasar keseimbangan kimia, kita harus paham dulu mengenai dua jenis reaksi keseimbangan dalam reaksi kimia. Simak baik-baik ya. Jadi, reaksi kimia berdasarkan sifat berlangsungnya dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi searah atau irreversible dan reaksi dua arah atau reversible. Yang pertama kita akan bahas reaksi searah atau reaksi irreversible,
Jadi reaksi irreversibel ini adalah reaksi yang tidak dapat balik, yaitu merupakan reaksi yang terjadi hanya pada satu arah saja. Produknya tidak dapat kembali lagi menjadi reaktan. Nah, contohnya begini. Kalian pernah kan melihat atau mungkin pernah membakar kertas, kemudian apa yang terjadi? Yap, benar sekali. Kertas akan menghitam lalu menjadi abu kan? Terus apakah abu bisa kembali lagi menjadi kertas? Tentu tidak bisa. Reaksi pada pembakaran kertas tadi merupakan reaksi yang berlangsung searah atau reaksi yang tidak dapat balik atau biasa disebut reaksi irreversibel. Sebagai contoh, misalkan di sini ada reaksi antara asam klorida ditambah dengan natrium hidroksida menghasilkan garam natrium klorida dan H2O. Nah, ketika sudah terbentuk NaCl dan H2O, maka NaCl dan H2O tidak dapat bereaksi lagi menghasilkan reaktannya, tidak mampu menghasilkan HCl dan NaOH. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya reaksi reversibel atau nama lainnya adalah reaksi yang dapat balik, di mana reaksi ini terjadi dua arah yang berlawanan. Sebagai contoh, misalkan pada reaksi pembentukan NH3 antara N2 dan H2 menghasilkan NH3. Ketika sudah terbentuk produk NH3, maka NH3 ini mampu menghasilkan atau terurai lagi menghasilkan N2 dan H2. Nah, sehingga untuk menuliskan reaksi tersebut karena berjalan dua arah, maka dapat dituliskan dengan tanda panah bolak-balik atau bolak-balik, separuh ke kanan dan separuh ke kiri, kemudian menghasilkan NH3. Nah, tanda tersebut menunjukkan bahwa reaksi ini berjalan dua arah, yaitu ke kanan membentuk NH3 ataupun ke kiri membentuk produk reaktan atau N2 dan H2. Nah, adanya reaksi yang bolak-balik seperti ini akan mengakibatkan nanti laju ke arah kanan sama dengan laju ke arah kiri, atau laju pembentukan produk nanti kembali lagi membentuk reaktannya. Maka itu yang dinamakan dengan reaksi keseimbangan. Nah, untuk keseimbangan kimia kita misalkan begini. Pada reaksi antara N2 dan 3H2 menghasilkan 2NH3, kalau kita tuliskan dalam grafik antara konsentrasi dengan terhadap waktu, maka bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi H2 dengan NH2 semakin lama dia akan semakin berkurang karena dia merupakan reaktan. Sedangkan yang NH3 akan semakin bertambah karena dia termasuk sebagai produk. Nah, ini kan reaksinya berjalan dua arah, dan nanti pada suatu ketika konsentrasi dari semua komponen ini akan menjadi tetap. Artinya tidak ada perubahan di sini. Ditunjukkan dengan grafik yang lurus. Nah, seperti ini yang menandakan tidak adanya perubahan konsentrasi. Nah, inilah yang dinamakan dia telah mencapai kesetimbangan. Disebut kesetimbangan. Nah, atau bisa juga dilihat dari laju reaksinya. Kalau misalkan laju yang ke kanan atau V1 dengan laju yang kembali atau V2 ini mencapai laju yang sama besar. Nah, ini juga dikatakan reaksi itu mencapai keadaan yang setimbang atau mencapai kesetimbangan. Jadi dari dua ilustrasi grafik ini kita dapat simpulkan bahwa syarat reaksi itu dapat mencapai kesetimbangan. Yang pertama adalah jelas reaksinya harus bolak-balik. Kemudian artinya mampu berjalan dua arah, baik ke kanan maupun ke kiri. Kemudian yang kedua, keseimbangan dapat tercapai ketika laju reaksi maju atau ke kanan,
atau biasa disebut V1 sama dengan laju reaksi baliknya atau laju ke kiri atau V2. Kemudian syarat yang berikutnya adalah harus terjadi dalam sistem yang tertutup. Nah, artinya tidak ada komponen yang hilang dari reaksi itu. Jadi misalkan N2 dengan 3H2 menghasilkan 2NH3, ini harus dilakukan dalam ruangan yang tertutup. Tidak boleh ada komponen yang lepas dari sistem ini. Kemudian yang berikutnya, keseimbangan itu bisa juga tercapai dilihat dari konsentrasinya, di mana seluruh zat itu nilainya sudah tetap, seperti grafik yang ini tadi. Namun begitu ya, di dalam reaksi keseimbangan bukan berarti reaksinya ini berhenti. Meskipun ini konsentrasinya sudah menjadi tidak ada perubahan, bukan artinya reaksi ini berhenti begitu ya, melainkan terjadi kesetimbangan. Keseimbangan yang bersifat dinamis. Jadi keseimbangan kimia itu sifatnya adalah dinamis. Artinya reaksi itu tetap berlangsung pada tingkat mikroskopis atau biasa disebut dengan tingkat molekuler. Tentu ini tidak dapat kita lihat karena seakan-akan sudah berhenti, padahal di dalamnya reaksi itu masih tetap berlangsung dengan laju pembentukannya. Baiklah, kemudian selanjutnya jenis reaksi keseimbangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada keseimbangan homogen, kemudian ada kesetimbangan heterogen. Jenis keseimbangan ini berdasarkan dari jumlah fasa atau wujud zat. Yang pertama ada keseimbangan homogen. Keseimbangan homogen ini terjadi apabila yang terlibat dalam reaksi itu hanya satu fase atau satu wujud zat saja. Seperti pada contoh reaksi N2 dengan 3H2 menghasilkan 2NH3, yang ini dimana sama-sama fasenya berbentuk gas. Jadi disebut dengan keseimbangan homogen. Kemudian keseimbangan heterogen itu terjadi apabila yang terlibat dalam reaksi itu hanya lebih dari satu atau dua fase atau wujud zat. Seperti pada contoh ya, CaCO3 berwujud solid menghasilkan CaO berwujud solid juga, dan CO2 fasenya gas. Jadi di sini ada dua fase, yaitu fase gas dan juga solid, maka dinamakan kesetimbangan heterogen. Mungkin itu saja materi pada pembahasan kita kali ini. Selanjutnya kalian mengisi Google Form, kuis yang ada pada Google Form sebagai latihan. Kalau begitu saya tutup. Semoga pembelajaran kita kali ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.